Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam video saya. Bagaimana kabar jemaat Tuhan yang terkasih? Baik bukan? Itulah pengharapan kita semua untuk selalu dalam perlindungan Tuhan. Baik, hari ini kita sama-sama akan mempelajari perbedaan berkat yang berasal dari dunia dan yang berasal dari Tuhan. Seringkali kita terjebak dalam kedua pengertian tersebut, di mana kita berpikir bahwa orang dunia tidak diberkati, tetapi hanya orang yang percaya yang mendapatkan berkat. Apakah benar pengertian tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Apabila kita perhatikan dengan seksama, ternyata banyak sekali orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, mereka juga banyak diberkati. Sebaliknya untuk orang yang percaya, ada juga yang tidak atau belum diberkati, sehingga kehidupannya biasa-biasa saja. Apakah benar Tuhan tidak akan memberkati umatnya yang belum percaya? Padahal dikatakan bahwa Tuhan itu maha adil. Jika Tuhan bertindak seperti yang dikatakan tadi, maka itu berarti Tuhan telah bertindak tidak adil. Tetapi buktinya di dalam kehidupan kita, Tuhan menyediakan oksigen, sinar matahari, ataupun hujan bagi semua makhluk di dunia ini. Bagaimana kehidupan manusia sebelum mereka mengenal Tuhan atau Yesus Kristus? Apakah kehidupan mereka semua tidak diberkati? Jawabannya tentu tidak. Namun kita akan melihat perbedaan antara berkat yang diberikan kepada orang yang sudah mengenal Tuhan dan yang belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan artinya baru tahu namanya saja, tidak mengetahui kehendak Tuhan yang sebenarnya, tidak berhubungan erat dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan, dan seterusnya. Misalnya antara dua orang, mungkin mereka baru dalam tahap tahu, artinya mereka mengetahui nama dan raut wajahnya mungkin. Jadi mereka hanya mengetahui sekilas saja. Tetapi mereka tidak mengenal secara akrab. Artinya mereka tidak berhubungan erat. Sehingga mereka tidak tahu di mana alamatnya, nama orang tuanya, saudaranya, apa hobinya atau kesukaannya, apa makan favoritnya, dan seterusnya. Artinya mereka dikatakan kenal harus mengenal jasmani maupun rohaninya. Demikian juga kalau dikatakan orang dunia. Mereka hanya mengetahui nama Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan orang Kristen, bahwa Yesus sering membuat mukjizat, bahwa Yesus mengajarkan kebaikan, dan seterusnya. Sedangkan orang yang mengenal Yesus artinya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan mereka yang hidup, Tuhan dan penyelamat mereka yang mampu mengubah kehidupan seseorang, yang harus kita yakini dan yang harus kita turuti firman-Nya. Jadi jelas ada perbedaannya. Mari kita lihat perbedaan bagaimana berkat orang dunia dan berkat orang percaya. Di Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Cerita di atas sudah sering kita dengar, di mana pertama kalinya Yesus baru bertemu dengan calon murid-muridnya. Saya katakan calon murid karena mereka belum mengikuti Yesus sebagai murid atau penjala manusia. Jadi pada ayat ke-11 mereka baru mengikuti Yesus. Sedangkan yang kita bicarakan baru pada ayat ke-6. Yesus yang biasa berkhotbah di lapangan atau biasa di bait Allah, namun kali ini Yesus berkhotbah kepada orang banyak di atas perahu Simon Petrus. Setelah berkhotbah, Yesus melihat bahwa Simon Petrus tidak mendapatkan ikan, walaupun dia sudah berusaha keras untuk menebar jalannya semalaman. Maaf. Jadi kita perhatikan sebenarnya Simon Petrus dan kawan-kawan bukanlah orang yang baru dalam pekerjaan menjala ikan, karena profesi mereka adalah nelayan. Apalagi mereka juga tinggal di daerah Danau Galilea, sehingga mereka mengenal betul daerah tersebut atau lokasi tersebut. Namun pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan ikan pada malam itu.
Ketika Yesus memperhatikan bahwa mereka tidak mendapatkan ikan, maka Yesus memberikan nasihat untuk pergi ke tempat yang lebih dalam dan tebarlah jalannya untuk menangkap ikan. Dapat kita lihat di Lukas 5 ayat 4-5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5. Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ternyata bahwa walaupun Simon Petrus belum menjadi murid Yesus atau orang percaya, namun karena Simon bekerja keras, maka Tuhan memberkatinya. Artinya bahwa Tuhan tidak hanya memberkati orang yang sudah percaya saja, tetapi Tuhan memberkati mereka yang belum percaya juga. Mereka yang mau bekerja keras, inilah keadilan dari Tuhan. Dan hal lain, mereka yang belum percaya tetapi mengikuti apa yang diucapkan oleh Tuhan dalam keputusasaan mereka. Demikian juga dengan umat manusia, walaupun mereka belum percaya, tetapi jika mereka bekerja keras dan mereka menuruti atau menjalankan perintah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Banyak perintah Tuhan yang juga merupakan hal baik yang dilakukan oleh orang dunia. Walaupun mereka tidak mengetahui itu adalah sebagian dari perintah Tuhan. Misalnya menolong orang, berbuat kebaikan, berderma, tidak mencuri, tidak membunuh, dan lain-lain. Bahkan hukum tabur tuai pun mereka lakukan. Perbedaannya adalah mereka melakukannya karena mereka percaya akan menerima sesuatu yang baik di kemudian hari. Tetapi kita sebagai orang percaya melakukannya karena firman Tuhan. Dan berkat yang diterima juga tidak kepalang tanggung. Karena dikatakan pada ayat selanjutnya, ikan yang diterima sejumlah besar dan jalannya mulai terkoyak. Dapat kita lihat di Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai terkoyak. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Dia akan memberkati mereka yang mau bekerja keras dan mengikuti nasihatnya. Jadi tidak usah heran kalau banyak di antara orang kaya di dunia ini berasal dari mereka yang tidak atau belum percaya kepada Tuhan. Tetapi perilaku mereka seperti orang percaya. Namun berkat yang mereka sumbangkan bukan untuk menolong orang lain semata, tetapi ada niat lain. Atau mungkin karena berkat mereka berlimpah. Juga karena ingin mendapatkan ketenaran atau kemuliaan duniawi, sehingga aktivitas mereka disorot oleh media atau wartawan. Demikian juga dengan Simon yang membagikan ikan kepada teman-temannya. Motivasinya pemberian itu bukan untuk menolong atau membagikan berkat, tetapi karena berkat yang diterimanya terlalu besar, sehingga Simon tidak sanggup untuk menampungnya. Bahkan dikatakan kedua perahu tersebut hampir tenggelam. Kita lihat di Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dengan memperhatikan cerita tersebut di atas, ternyata bahwa Tuhan tetap memberkati umat ciptaannya tanpa membeda-bedakan. Tuhan tidak memberkati sedikit saja untuk mereka yang belum atau tidak percaya. Lalu Tuhan memberkati mereka yang percaya dengan berlimpah-limpah. Namun untuk orang percaya ada semacam bonus yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mau bekerja untuk membantu pekerjaan Tuhan. Simon memberikan tumpangan kepada Yesus untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat. Yang dalam hal ini dapat diartikan memberikan bantuan untuk perlayanan. Sehingga ketika Simon tidak membawa hasil tangkapannya, walaupun dia semalaman sudah berusaha, namun Yesus memberkati mereka dengan berlimpah. Sehingga mereka tidak sanggup menerima berkat yang Tuhan curahkan. Namun kita lihat di Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian,
tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, itu bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Inilah berkat orang dunia. Mereka percaya bahwa berkat yang diterimanya adalah hasil kerja mereka, usaha keras mereka, kekuatan mereka. Walaupun mereka mendapat berkat yang berlimpah, menabur banyak seperti yang dilakukan Petrus dengan membagikan hasil tangkapannya. Namun yang mereka bawa pulang hanya sedikit. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka memang makan tetapi tidak kenyang. Mereka minum tetapi tidak sampai puas. Mereka berpakaian tetapi badannya tidak sampai panas. Mereka menaruh pundi-pundinya dalam kendi yang berlubang. Artinya berapapun yang mereka hasilkan itu tidak akan pernah mencukupi kepuasan mereka. Dan ini memang nyata di dalam kehidupan kita. Seringkali kita memperoleh berkat namun sekedar numpang lewat. Penghasilan yang kita terima habis untuk berbagai keperluan. Bahkan seringkali berkat yang lumayan besar yang kita terima lalu habis untuk sesuatu pengeluaran mendadak yang seharusnya tidak kita keluarkan. Banyak orang dunia yang begitu serakah untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara. Mereka mengorbankan semua yang sebenarnya justru lebih berharga, seperti kehidupan mereka sendiri, keutuhan mereka, kasih terhadap keluarga, dan akhirnya mereka masuk lubang kubur dengan tidak membawa apa-apa. Kalaupun mereka bawa hanya pakaian dan sepatu yang menempel di jasadnya. Sekarang mari kita lihat berkat-Nya bagi mereka orang yang percaya. Cerita yang hampir sama dengan kejadian di atas, namun kali ini bercerita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di Galilea. Dan ini kita dapat lihat di Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Sama seperti cerita di atas, ketika Simon Petrus dan kawan-kawannya tidak mendapat ikan setelah semalaman menjala ikan. Yesus juga memberikan nasihat supaya ia menebarkan jalannya di sebelah kanan. Namun kali ini mereka tidak memprotes terhadap nasihat yang diberikan oleh Yesus. Mereka melakukannya karena mereka percaya dengan perkataan Yesus. Jadi ada beberapa perbedaan antara berkat dalam peristiwa tersebut. Yang pertama misalnya pada cerita pertama dikatakan ketika jalannya terkoyak, maka murid-murid Yesus mengambil ikan tersebut dari jala, lalu mengisi 2 perahu tersebut. Dan perahu tersebut hampir tenggelam. Sedangkan pada cerita kedua dikatakan setelah menebar jala, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi ada perbedaan antara berkat yang diberikan oleh Tuhan bagi orang yang baru tahap tahu tentang Yesus. Tuhan memberikan berkat yang besar juga. Namun karena mereka belum percaya maka hasilnya mengandung bahaya. Yaitu berkat tersebut bisa tercuri oleh si jahat. Atau mungkin mengandung bahaya lainnya. Kita lihat bahwa seringkali berkat dunia yang melimpah membawa musibah di dalam kehidupan orang dunia. Misalnya mereka terjerat dalam kehidupan malam, pemakaian narkoba, berjudi, memacu kendaraan mewahnya dengan begitu atau di atas kecepatan yang sangat tinggi dan lain-lainnya. Sedangkan pada berkat yang kedua, jelas berkatnya lebih besar daripada orang percaya karena dikatakan mereka tidak dapat menarik karena banyaknya ikan dan jalannya tidak koyak. Ini menandakan bahwa berkat yang diterima itu akan aman, tidak ada bahaya atau tidak akan tercuri oleh si jahat. Semuanya terjaga oleh iman kita. Yang kedua, kalau pada cerita pertama dikatakan bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan, artinya kita tidak tahu apakah itu hanya ikan kecil, ikan sedang saja, atau ikan besar. Namun pada umumnya, maka biasanya itu semua jenis ikan itu bercampur. Artinya berkat dunia itu kadang-kadang bisa besar, kadang-kadang bisa kecil, kadang-kadang bisa besar. Silih berganti datangnya, jadi tidak menentu. Sedangkan pada cerita kedua dikatakan penuh ikan-ikan besar saja. Jadi berkat yang telah disediakan untuk umatnya yang percaya adalah yang terpilih, yang terbaik. Sama seperti firman Tuhan yang mengatakan di Lukas 6 ayat 36.
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah kalau pada cerita pertama hanya dikatakan menangkap sejumlah besar ikan dan kita tidak mengetahui berapa banyaknya, maka pada cerita kedua disebutkan jumlahnya yaitu 153 ekor. Maksud dari kedua kalimat tersebut ingin menyatakan bahwa jika orang dunia itu diberikan berkat, maka mereka tidak tahu berapa berkat yang besar berkat yang mereka terima. Sehingga mereka jarang untuk bersyukur. Dan mereka tidak tahu ada berapa yang akan mereka terima atau akan berapa yang akan hilang. Sama seperti dalam cerita pertama, kita mempunyai kesulitan untuk membayangkan sejumlah ikan. Kita hanya dapat membayangkan ada setumpuk ikan di dalam jala. Berapa besar jala tersebut, agak sulit kita membayangkannya dengan jelas. Sedangkan berkat untuk orang percaya diberikan oleh Tuhan yaitu suatu nilai yang pasti. Sehingga orang percaya tidak akan rakus dan bersyukur serta ada kepastian bahwa mereka menerima sejumlah yang telah Tuhan janjikan. Kita bisa membayangkan ada 153 ekor ikan yang besar-besar. Di dalam yang jala yang besar tentu. Ikannya meronta-ronta sebagai tanda masih hidup. Masih ada yang mengatakan, meskipun memang ada yang mengatakan bahwa 153 itu adalah merupakan menggambarkan banyaknya jenis ikan yang ada di Danau Galilea. Artinya Tuhan memberikan semua berkat yang dibutuhkan orang percaya. Tidak hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Keempat, pada cerita pertama mereka mendapatkan ikan, mereka berbagi di antara mereka sendiri. Sedangkan pada cerita kedua setelah mereka mendapat ikan, mereka makan bersama Yesus. Artinya jika orang dunia mendapatkan berkat, itu hanya mereka rasakan di antara mereka sendiri. Sedangkan pada cerita kedua, mereka berbagi berkat yang diperoleh dengan Tuhan. Memang sebagai orang yang sudah menerima berkat, sudah selayaknya kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kebaikannya. Yesus atau Tuhan tidak meminta banyak, hanya untuk sarapan, untuk makan pagi saja. Jadi selebihnya dapat kita pakai untuk kehidupan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi dengan mengetahui perbedaan tersebut hendaklah membuat kita lebih percaya, lebih giat lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih rajin ke gereja, lebih rajin membaca dan melakukan firman Tuhan. Agar kita juga boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kita juga harus lebih. Janganlah kita mendapatkan berkat seperti orang percaya, tetapi mempergunakan berkat tersebut seperti orang yang belum percaya. Kalau kita yang percaya namun menghabiskan berkat seperti orang yang belum percaya, artinya pundi-pundi kita akan berlubang. Maka kita harus mengintrospeksi kehidupan kita. Kita harus lebih peka untuk mendengarkan perkataan Roh Kudus dan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.